Bila ku memandangmu, masuk di hadiratmu, ku heran melihat kasih-Mu. Sungguh Kau penyayangku, panjang sabar cinta-Mu. Yesusku, Engkau penebus dosaku. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu. Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku. Selalu baru setiap pagi, sungguh besar kasih setia-Mu. Bila ku memandangmu, masuk di hadirat-Mu, ku heran melihat kasih-Mu. Sungguh Kau penyayangku, panjang sabar cinta-Mu. Yesusku, Engkau penebus dosaku. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Mu. Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Oh, sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku. Selalu baru setiap pagi, sungguh besar kasih setia-Mu. Tinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Mu. Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Oh, sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku. Selalu baru setiap pagi, sungguh besar kasih setia-Mu. Selalu baru setiap pagi, sungguh besar kasih setia-Mu. Shalom. Pagi hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya berjudul Awas Jerat yang Menjatuhkan. Nah, kita baca dulu di dalam satu ayat dalam firman Tuhan, Amsal 18 ayat yang ke-24.
ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tuhan mengajar umatnya bukan hanya berhubungan dengan dia, namun Tuhan juga mengajar bagaimana kita berhubungan dengan manusia dengan segala hikmat. Jadi saudara, saat kita berteman, saat kita bersahabat, saat kita memperlakukan orang lain sesama kita, Tuhan mengajar kita untuk berhikmat. Nah, khususnya kitab Amsal sangat memberi dan membekali kita dengan hikmat yang membuat kita akan berhati-hati dalam pertemanan, supaya pertemanan itu tidak merusak hatimu dan menjadi jerat dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan mengajar kita supaya juga pertemanan kita tidak menjadi beban berat yang pada akhirnya merugikan kita sendiri. Tadi kita baca bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Jadi ada orang-orang yang mendatangkan kecelakaan dalam diri kita, sehingga menjadi jerat dan pada akhirnya menjatuhkan kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang yang seperti apa yang menurut kitab Amsal yang perlu kita hati-hati supaya kita tidak terjerat sehingga merugikan kita? Ada 4 ciri orang atau tipe orang yang perlu kita hati-hati. Kita perlu berhikmat saat kita berteman atau bergaul, bersahabat, atau bersentuhan dengan orang-orang seperti ini. Yang pertama, yaitu orang yang cepat marah atau pemarah. Nah, Amsal pasal 22 ayat 24 sampai 25 mengatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Firman Tuhan berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Nah, awalnya sih kita mungkin sabar ya, menghadapi orang yang cepat marah. Sabar. Namun hati-hati, lama-lama Tuhan berkata, kita terjerat dengan tingkah lakunya, sehingga seringkali mencemari kita, sehingga hati kita akan pahit, kita akan terluka begitu dalam. Tuhan berkata, hati-hati ya, jangan berteman dengan orang-orang seperti ini. Cukup kenal saja, cukup tahu orangnya, jangan deket-deket dengan orang-orang seperti ini. Nah, kecuali kalau saudara punya tujuan, yaitu apa? Tujuannya menyelamatkan orang ini, menjadi agen perubahan buat orang ini. Saudara diberi hati oleh Tuhan untuk menasihati orang ini, untuk menjangkau orang-orang seperti ini, sehingga orang seperti ini bisa mengalami perubahan hidup. Tetapi saudara, untuk pertemanan, untuk orang-orang seperti ini perlu kita jaga jarak. Nah, ini hikmat Tuhan. Bukan berarti saudara eksklusif. Saudara perlu berhati-hati, berhikmat. Jangan deket-deket orang seperti ini, cepat marah, cepat gusar, cepat emosi, ya, temperamental, ya, sedikit marah. Nah, kita perlu jaga jarak. Yang kedua, Bapak Ibu, suka menjilat. Amsal 29
ayat yang kelima. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Jadi kitab Amsal mengatakan orang yang suka menjilat, ya, dia membentangkan jerat di kaki orang itu. Nah, orang yang menjilat itu adalah orang yang baik di depan, tetapi di belakang sebenarnya dia jahat. Terkesan orang ini bersahabat, terkesan orang ini berbaik hati di depannya, ya, memuji-muji untuk kepentingan-kepentingan tertentu, ya, berbaik-baik untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, biasanya orang-orang seperti ini, saudara, dia sedang mendatangkan jerat. Kita perlu berhati-hati, ya. Pujian itu baik, tetapi ada pujian yang tidak tulus, ya, pujian yang hanya, ya, ada sesuatu yang ada udang di balik rempeyek, ya, ada udang di balik batu, nah, tidak tulus. Nah, bagi kita jangan jadi penjilat. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Lebih baik saudara berkata ya di atas yang ya. Jangan bermain politik di depannya, ya, berbaik-baik, memuji-muji di depan banyak orang dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita sedang menjadi penjilat. Ada intrik, ada kepentingan-kepentingan tertentu di balik pujian kita. Yang ketiga, menjadi penanggung orang. Amsal 6 ayat yang pertama berkata, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Nah, Amsal mengingatkan kita supaya hati-hati, jangan kita menjadi penanggung sesama dengan sembarangan. Jangan berjanji sehingga ucapan kita ini menjadi jerat bagi kita. Jangan berjanji dengan sembarangan. Kalau kita tidak bisa memenuhi janji kita, jangan berjanji. Itu akan menjadi jerat bagi kita, menjadi penanggung bagi sesama. Jangan sampai kita menjadi penanggung bagi sesama kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, janji itu hutang, pasti akan ditagih. Kalau kita tidak bisa memenuhi, itu akan jadi jerat bagi kita. Yang terakhir, yang keempat, takut kepada orang. Firman Tuhan berkata, Amsal 29 ayat 25 sampai 26. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang yang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, biasanya orang kalau punya kedudukan, wah, dihormati luar biasa, ya. Nah, tapi Amsal mengatakan hati-hati, ya, jangan takut. Artinya jangan takut berlebihan. Nanti akan bisa jadi jerat bagi kita. Kenapa? Saudara, biasanya kalau kita terlalu menyanjung-nyanjung, terlalu takut dengan orang itu, sekalipun itu pemimpin, ya, pemimpin, terlalu kita takut, saudara, sehingga kita disuruh melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan karena kita pesenggi, kita nggak enak, kita lakukan itu, ya, baik bos kita, baik pemerintah, baik pemimpin rohani, bahkan saudara, kita perlu berhati-hati karena ada banyak cerita-cerita. Kalau saudara lihat di dunia ini,
orang yang menyesatkan. Ya, ada hamba Tuhan yang dia mengajak untuk mati bersama karena Tuhan akan datang katanya. Hati-hati, hamba Tuhan pun bisa salah mendengar suara Tuhan. Nah, John berkata jangan takut kepada mereka. Artinya gini, hormati pemimpin kita, hormati pemerintah dengan sewajarnya saja. Tidak boleh berlebihan. Bahkan kita menghormati, tidak boleh melebihi menghormati kepada Tuhan. Mereka harus di bawah Tuhan. Tuhan yang paling tinggi, dan baru kita hormati mereka. Kalau mereka tidak menghormati Tuhan, maka bagaimana kita menghormati mereka? Karena Tuhan itu bagian yang paling tertinggi penghormatan kita. Karena di sanalah hukum-hukum, aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan yang perlu kita lakukan. Karena itu saudara, hati-hati. Saudara, kalau dalam hidup ini perlu berhikmat dalam bergaul, berteman, bijaksana, hati-hati. Amsal sudah ingatkan kita, ya. Kalau kita melanggar, salahnya sendiri. Hati-hati menghadapi orang yang cepat marah. Hati-hati menghadapi orang yang suka menjilat. Ya, mungkin dia menjilat orang lain. Nanti kemudian dia menjilat Anda. Nah, Anda pasti sakit. Di depan baik, tapi di belakang ternyata ngomongin kita. Lebih baik terus terang, ngomong langsung sama orangnya. Jauh lebih bagus. Lalu menjadi penanggung. Hati-hati kita menjadi penanggung orang lain. Berjanji kepada orang itu. Hati-hati. Dan takut kepada manusia terlalu berlebihan. Nah, pagi hari ini saudara, mari supaya kita bijak dan hati kita tidak tercemar, bahkan kita tidak terjatuh. Kita perlu berhati-hati dalam pertemanan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya setiap firman-Mu menjadi pelita bagi kami, sehingga kami Tuhan menjadi bijak ketika kami bergaul, berteman, bertemu dengan orang-orang di sekeliling kami, sehingga tidak mencemarkan hati kami dan membuat kami terjatuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.